Lalu selanjutnya adalah studi kasus yang akan saya bawakan, yaitu terkait dengan studi kasus pada rusaknya satelit Telkom 1 yang dalam hal itu kemudian dinonaktifkan. Nah, kejadian ini terjadi pada 25 Agustus tahun 2017 dengan kronologinya adalah pada waktu itu salah satu satelit yang dimiliki oleh Telkom, yaitu satelit Telkom 1, itu mengalami kerusakan. Dan juga pada waktu itu terjadi pergeseran pointing dari satelit itu sendiri. Nah, efek dari kerusakan dari satelit itu mengakibatkan siaran TV nasional terganggu dan sejumlah ATM di Indonesia mengalami offline. Nah, ini juga tentunya gangguan ini sangat menyebabkan efek yang besar pada masyarakat karena beberapa TV nasional, misalkan salah satu beberapa di antaranya adalah Antv dan juga Net, mengalami gangguan karena menginduk pada eh, satelit ini, dan juga beberapa bank-bank juga mengalami dampak yang cukup besar. Salah satu yang cukup besar adalah BCA. Lalu kemudian ada beberapa bank juga yang mengalami efek, yaitu Mandiri, BRI dan sebagainya. Walaupun memang pada konteks itu BCA mengalami gangguan yang paling besar di antara bank yang lain karena ATM-nya tidak bisa digunakan. Nah, pada waktu itu untuk merespon gangguan ini, maka pada waktu itu Telkom melakukan migrasi. Jadi karena satelit ini rusak dan untuk merestorasi itu semua, maka Telkom menyampaikan bahwa akan melakukan migrasi dari satelit Telkom 1 ke satelit Telkom 2, satelit Telkom 3S dan juga beberapa satelit yang lainnya. Dan 3 hari kemudian Telkom kemudian melakukan konferensi pers dengan meminta maaf dan berjanji untuk mempercepat pemulihan. Selain itu, Telkom juga membentuk crisis center 7 kali 24 jam terkait dengan rusaknya satelit Telkom 1 ini. Lalu juga Telkom menyampaikan akan melakukan evaluasi terkait dengan kondisi satelit karena mengingat bahwa berbagai analisis menyebutkan bahwa rusaknya satelit Telkom ini menjadi sebab karena satelit Telkom ini merupakan satelit yang sudah cukup tua, yang sudah pada ketika rusak ini sudah berusia 18 tahun karena kemudian diluncurkan pada tahun 1999. Nah, lalu apabila kita analisis terkait dengan pembentukan pesan komunikasi krisis itu sendiri, yaitu ada 3 hal terkait dengan instructing information, adjusting information, dan juga reputation management. Maka tentunya Telkom melalui strategi komunikasi krisisnya telah memenuhi berbagai aspek yang disebutkan dalam 3 hal tersebut. Dalam hal pertama yaitu instructing information dan juga adjusting information, Telkom tentunya telah melakukan hal tersebut dengan melakukan informasi untuk memindahkan ke satelit lain. Dan juga Telkom juga secara aktif selain dengan konferensi pers, Telkom juga memberikan informasi terkait dengan kerusakan terjadi dan juga memberikan informasi terkait dengan apa yang kemudian akan dilakukan oleh Telkom. Beberapa di antaranya misalkan tadi akan memindahkan ke satelit lain dan juga akan mengevaluasi dan juga akan segera untuk menangani kasus ini. Jadi Telkom telah melakukan 2 hal tersebut, yaitu instructing information dan juga adjusting information. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan reputation management atau reputation repair yang telah dilakukan oleh Telkom. Maka Telkom dalam hal ini mencoba untuk melakukan dengan meminta maaf dan juga berjanji akan mempercepat pemulihan crisis center. Meminta maaf dan berjanji untuk mempercepat pemulihan. Lalu juga Telkom berjanji untuk membuat crisis center 7 kali 24 jam. Nah, hal-hal tersebut dilakukan oleh Telkom selain dengan keterbukaan informasi terkait dengan dan kejelasan informasi kemudian apa yang akan dilakukan oleh Telkom. Telkom juga secara proaktif memperlihatkan bahwa Telkom memiliki intensi yang cukup baik untuk menangani krisis ini, sehingga Telkom melakukan reputation management dengan hal tersebut. Selain juga sebelumnya telah meminta maaf dan juga berjanji akan mempercepat pemulihan dari satelit
Telkom 1 ini sendiri.